A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat sekalian, minggu lalu sempat dikutip sebuah hadis ya, kemudian saya cari lagi terkait dengan riwayatnya. Nah, ini kurang lebih seperti ini ketentuannya ya, sahabat-sahabat, dari beberapa hadis yang lebih valid lah begitu ya. Jadi dari Buraidah ibnu al-Husayb al-Aslami, aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendengarmu mengatakan barang siapa memberi tangguh orang yang kesulitan, maka baginya setiap hari sedekah semisalnya. Kemudian aku mendengarmu berkata barang siapa yang memberi tangguh orang yang kesulitan, maka baginya setiap hari sedekah dua misalnya, 2 kali. Maka beliau Rasulullah bersabda, baginya pada setiap hari sedekah semisalnya sebelum jatuh tempo hutang. Maka apabila telah jatuh tempo hutang, lalu ia menangguhkannya setelah itu, maka baginya setiap hari sedekah 2 semisalnya." Jadi dalam hadis, itu ketika kita memberikan pinjaman kepada orang lain, tentu pinjaman tidak berbunga ya. Kalau pinjaman mendatangkan manfaat lain, ya ini gugur semua sahabat-sahabat. Tapi ketika kita meminjamkan kepada orang lain, tentu dengan mengharap wajah Allah ya. Tadi ketika ada orang yang datang, kemudian membutuhkan bantuan kita, kemudian dia mengajukan pinjaman, jelas kita harus bertanya ya. Kita harus bertanya, kita harus membangun komunikasi dulu, kita ingin lihat sebenarnya dalam rangka apa nih kondisinya sehingga membutuhkan pinjaman. Dan kita menanyakan tentang bagaimana dia akan melakukan pengembalian lah begitu ya. Dari sana nanti kita bisa melihat apakah memang orang ini bisa diberikan pinjaman atau jika diberi pinjaman malah akan menyulitkan dia begitu. Nah, apakah pinjamannya ini dikarenakan alasan yang hak atau alasan yang tidak diperbolehkan gitu. Nah, sehingga sebelum memberikan pinjaman kita perlu data begitu. Jadi kita tidak bisa memberi pinjaman begitu saja tanpa kita mengetahui sebenarnya apa sih yang menjadi problemnya gitu. Sehingga di sana kita bisa memilih untuk berbuat baik gitu ya. Makin ruwet kehidupannya, makin sulit, dan dia membutuhkan bantuan, tentu kita pun pengharapan terhadap wajah Allahnya jadi lebih tinggi gitu. Nah, jadi banyak opsi kalau dia tidak mampu untuk mengembalikan dan pinjamannya tidak terlalu besar, artinya masih dalam batas kemampuan, mungkin kita bisa langsung menyedekahkan saja gitu. Nah, kalau kita punya kelapangan yang besar, ya kita berikan aja gitu, bantuan gitu. Tapi kemudian jika ada pola-pola yang salah, dia tentu gini, tidak semua orang datang untuk konsultasi lah begitu ya. Terkait dengan persoalan kehidupannya, biasanya orang datang itu tiba-tiba meminta bantuan. Boleh pinjam atau tidak, itu kalimat standar untuk membuka sebuah kebutuhan gitu. Nah, kalau seandainya kemudian kita lebih tahu terkait persoalannya, barangkali ada hal-hal selain uang juga kita bisa memberikan advice gitu. Nah, ketika kita melakukan transaksi pinjaman hutang piutang tersebut, nah Allah sudah langsung menjamin gitu. Jika kemudian kita memberikan pinjaman tadi dengan dasar kebaikan karena alasan yang hak, maka itu setiap hari pinjaman itu Allah hitung sebagai sedekah. Nah, namun ketika jatuh tempo dan orang itu tidak atau belum bisa membayar, kita memberikan keringanan, kelapangan, menangguhkan lagi, itu Allah menghitungnya jadi 2 sedekahnya setiap hari senilai hutang tersebut gitu. Jadi ini sebenarnya
sarana investasi ya bagi orang-orang yang diberi kemampuan untuk menolong kebutuhan orang lain gitu. Nah, tentu tidak boleh menolong ketika itu adalah perbuatan yang maksiat, yang dosa, yang salah. Jadi pinjamannya buat apa? Itu penting diketahui. Dan kalau seandainya dia terjerumus kepada sebuah kekurangan, kemelaratan sehingga harus terus meminjam, kita juga sebagai orang yang membaca Al-Quran perlu memberikan nasihat. Jadi selain pinjaman berupa materi juga yang lebih penting adalah orang itu tahu bagaimana menyikapinya agar kemudian ada jalan keluar dari sisi Allah, begitu sahabat-sahabat. Jadi banyak potensi kita untuk berbuat baik ketika ada orang yang datang meminjam gitu. Jadi ini bukan hanya sekedar masalah uang ya, tapi ini masalah muamalah, bagaimana antara satu orang dan orang lain itu berlaku ihsan satu dengan lainnya, yang biasanya dibuka melalui kebutuhan, yaitu pinjaman gitu. Karena kalau sekarang orang juga ketika ada kedaruratan hidup, kalimatnya pasti pinjam. Orang nggak minta gitu ya. Kalau minta barangkali malah ya jarang lah ya orang datang kemudian saya mau minta uang dong gitu ya. Selalu dimulai dengan kalimat saya boleh pinjam nggak gitu. Tapi sebenarnya di balik kalimat saya boleh pinjam atau tidak itu dia ada kebutuhan, ada problem yang kemudian kita melihat bentuk bantuan yang paling pas seperti apa nih sesuai kitabullah ya. Nah itu sahabat-sahabat. Tapi Allah di awal sudah memberikan reward gitu bagi orang yang memasuki bentuk transaksi itu gitu. Karena biasanya orang udah langsung menjauh ketika ada orang yang butuh tuh. Orang takut dimintai tolong gitu kan. Padahal dia punya opsi, belum tentu harus membantu secara finansial kalau dia nggak punya kemampuan. Jangan-jangan Allah sedang meminta sedekahnya ya. Itu bisa berupa nasihat, bisa mungkin menolong dengan memberikan jalan keluar yang lain. Ya ataupun tadi dengan uang gitu ya, sesuai dengan kelapangannya gitu. Karena kalau di luar kelapangan terus orang itu jadi hitung-hitungan, akhirnya jadi nggak ikhlas ke Allahnya gitu. Apalagi kalau sangat yakin bahwa karena sudah ada kontrak, nanti kan tanggal sekian 2 minggu lagi akan dibayar gitu. Dia tenang. Si orang yang meminjamkan artinya tenang dengan jaminan manusia, padahal orang yang minjam itu belum tentu mampu bayar 2 minggu kemudian kan. Jadi sejak awal transaksinya harus menyertakan Allah. Kemudian kita lihat di Quran surat Fatir ya. Quran surat Fatir Quran surat 35 ayat 15. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, kamulah yang berkeperluan atau serba membutuhkan kepada Allah. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi Allah itu Al-Ghani dan Al-Hamid. Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Nah, jadi di sini kita tidak bisa kalau seandainya kita diberikan kekayaan oleh Allah, kelapangan, kita memberikan kepada orang lain dengan cara menghinakan dia gitu. Ya, Allah itu Maha Kaya tapi Maha Terpuji gitu. Cara Allah itu memberikan rizki kepada hamba-hambanya yang berkebutuhan itu dengan menjaga kehormatannya, sahabat-sahabat. Ya kan kita berlaku ihsan itu kita menyeru Allah, kita hanya mengharapkan wajah Allah dalam beramal, dan cara kita beramalnya itu dengan mencontoh akhlaknya Allah gitu. Nah dalam konteks hutang piutang, kalau kita orang yang berkelapangan, maka cara kita memberikan itu tidak boleh merasa posisinya itu lebih unggul gitu. Karena sebenarnya itu pintu sedekah bagi kita yang diberi kelapangan ya. Nah kalau sekarang kan kenapa riba itu terjadi? Karena orang yang datang dengan berbagai kebutuhannya itu terdesak. Sehingga orang bisa mengatakan, ya udah saya kasih kamu pinjam, tapi syaratnya kamu harus mengembalikan sekian persen dalam sebulan. Dan kalau kamu tidak bisa mengembalikan, saya akan menyita misalkan ada jaminan gitu. Yang kadang nilai jaminannya itu
bisa lebih tinggi daripada nilai hutangnya. Kalau dalam kasus-kasus yang umum ya, yang saya sering dengar itu biasanya di antara keluarga itu ada kebutuhan, kemudian dia menjaminkan sertifikat tanah gitu. Tapi kemudian setelah berlangsung beberapa waktu tidak bisa bayar, kemudian salah satu meninggal, akhirnya jadi ruwet gitu. Padahal nilai hutangnya itu cuma sedikit, tapi yang dijaminkan karena nggak ada barang lain, akhirnya sertifikat tanah yang jauh lebih besar. Kemudian itu dijadikan hak untuk merampas tanah itu gitu. Nah itu kita harus hati-hati ya. Jadi di sini Allah mencontohkan bahwa Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Jadi Allah itu ketika hamba-hambanya yang dalam keadaan fakir datang, membutuhkan pertolongan, maka Allah akan membangun mekanisme agar orang itu dikeluarkan dari persoalan kekurangannya itu, tapi melalui jalan yang terpuji gitu. Allah tidak akan membiarkan orang itu kemudian mengemis-ngemis, merendahkan diri di hadapan manusia lain, begitu ya. Sangat tidak begitu gitu. Jadi Allah itu akan ketika seseorang sedang dalam banyak kebutuhan terhadap Allah karena kefakiran hidupnya, cara atau mekanisme Allah mengangkat derajatnya biasanya tadi diberikan pengetahuan dulu, ilmunya, kemudian diberi kemudahan-kemudahan ya di dalam kehidupannya, hingga kemudian orang tersebut jadi punya kemampuan di dalam mengolah kehidupannya karena Allah tambah terus akalnya, cara bersyukurnya, cara beramal solehnya, ya ilmunya Allah sempurnakan, akan seperti itu. Nah cuman kan manusia biasanya kalau ada kebutuhan mendesak minta ke Allah sesuai dengan kebutuhannya yang spesifik. Ya, kalau sedang terlilit hutang, dia langsung minta ke Allahnya itu minta uang untuk bayar hutang. Sehingga ketika datang orang yang menawarkan bentuk pertolongan tapi mungkin di situ ada jebakannya, dia mengatakan jangan-jangan ini dari Allah, padahal di situ jelas-jelas melanggar syariat gitu. Ya, ketika ada kesempatan berbuat curang, dia ambil karena dia bilang saya baru kemarin mohon, terus tiba-tiba Allah berikan kemudahan jalan untuk saya mengambil sesuatu gitu. Padahal jelas itu bukan miliknya dan tidak boleh diambil seperti itu. Nah jadi kalau Allah ngasih jalan keluar itu pasti dengan cara yang terpuji juga sahabat-sahabat. Menjaga kehormatan sang hamba. Nah kalau di Quran surat Al-Baqarah 254, ini kan ada perintah berinfak ya. Sebelum datang hari, yang pertama itu tidak ada jual beli di dalamnya. Tidak ada persahabatan dan juga tidak ada syafaat. Ini yang disebut hari-hari adin ya. Jadi kalau di Al-Fatihah ya, ayat 4 itu kan Malik Yaumiddin. Jadi Allah itu raja di hari pembalasan begitu ya. Nah, adin itu seakar kata dengan dain ya. Jadi dain itu hutang piutang ataupun hari ditagihnya hutang-hutang nikmat hidup di dunia ini gitu. Nanti sahabat-sahabat kita ketika masuk di hari adin, itu hari dilihat siapa yang banyak bersyukurnya. Ketika diberi hidup di dunia, siapa yang lebih banyak kufur dan maksiatnya gitu. Siapa yang lebih banyak taat, siapa yang lebih banyak tadi bermaksiat kepada Allah gitu. Nah di Quran surat Ar-Rod ayat 18, dikatakan bahwa bagi orang-orang yang memenuhi seruan Robnya, disediakan balasan yang terbaik. Jadi kita di dunia ini perlu memenuhi seruannya Rob ya. Jadi Allah itu memanggil kita kepada sebuah jalan yang bisa menyelesaikan semua problem kehidupan kita, tapi dengan cara membangun kedekatan dengan Allah gitu. Karena ini milik Allah semuanya ya. Kemudian juga dikatakan, dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengannya. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat hisab yang buruk. Tempat kediamannya adalah jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.
Kan di Al-Quran surat Al-Baqarah 254 dikatakan, takutlah akan sebuah hari yang di dalamnya tidak ada jual beli, tidak ada persahabatan, tidak ada syafaat. Jadi bentuk muamalah kita hari ini itu harusnya itu menjadi wasilah ya untuk memperoleh ridhonya Allah gitu. Karena dengan transaksi muamalah yang kita lakukan itu harus membangun silaturahmi, menyatukan hati manusia sehingga berkasih sayang, sehingga satu dan lain itu akan saling mendoakan dan akan diberikan syafaat gitu. Nah, tapi kalau seandainya semua amal yang kita lakukan ini tidak kita lakukan amal-amal itu di dunia, kalau nanti masuk alam barzah sudah tidak ada transaksi gitu. Nah, karena kita akan ditolong di kehidupan berikutnya sejauh seberapa besar amal yang kita lakukan di dunia ini untuk membangun atau menyambungkan berbagai urusan yang Allah perintahkan untuk disambung begitu. Kan kita menegakkan perjanjian dengan Allah ya di alam alastu itu, menjadi saksi, menjadi pemancar rahmat gitu. Tapi ternyata di dunia yang dia lakukan adalah lebih banyak melakukan kerusakan di muka bumi gitu. Dan memecah belah gitu ya. Seharusnya di dunia ini manusia itu membangun kasih sayang melalui muamalah. Di situ terjadi saling tukar manfaat, saling tolong menolong. Nah, itu nanti akan menjadi bekal sebenarnya di hari pembalasan. Ya, ketika ditagih hutang-hutang kenikmatan, dihabiskan sendiri, ditimbun, disimpan, atau disirkulasikan gitu untuk memperoleh keuntungan dari sisi Allah. Jadi semua yang Allah berikan di dunia ini sifatnya modal. Ya, dikasih uang tuh belum berarti dikasih keberuntungan. Karena uang dikasih ke lapangan itu bisa bentuknya ujian. Dikasih kekurangan itu pun ujian gitu. Jadi bagaimana caranya menyikapi ujian dalam kondisi berkelapangan dan juga menghadapi ujian dalam kondisi kekurangan gitu. Semuanya itu Allah sedang melihat saja ya, dan akan dipergilirkan gitu, sahabat-sahabat. Nah, kemudian di Quran surat Ali Imran ayat 112, ditimpa atas mereka kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang dengan tali dari Allah dan tali dari manusia. Ini hablum minallah, hablum minanas ya. Dan mereka kembali dengan kemurkaan dari Allah dan ditimpakan atas mereka kemiskinan atau kemelaratan. Yang demikian itu karena mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa kebenaran. Yang demikian itu disebabkan karena mereka durhaka dan mereka melampaui batas. Jadi ini terkait dengan membangun hablum minallah, hablum minanas. Gimana caranya membangun dengan Allah? Kan syariah itu ada syariah ibadah, ada syariah muamalah. Kalau ibadah jelas, kita sholat, kita saum, ya, kita membayar zakat, semua yang ada di rukun Islam, kita membangun hubungan dengan Allah. Tapi di luar yang sifatnya ibadah mahdoh, dalam keseharian kita kan bermuamalah dengan orang lain. Gitu. Nah itu pun sebenarnya bentuk ibadah, sahabat-sahabat. Membangun kedekatan dengan Allah melalui perantaraan manusia. Gitu. Makanya di Al-Quran dikatakan, sebagian besar dari orang-orang yang berinteraksi, bercampur, begitu ya, satu dan lain saling menzolimi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Gitu. Karena Allah akan menguji bagaimana interaksi kita dengan manusia yang lain. Gitu. Kalau kita mau melihat akhlak seseorang, kan kita bisa melihat bagaimana dia memperlakukan orang-orang yang ada di bawahnya. Ya, biasanya kalau orang itu pilih-pilih, gitu. Kalau dia berinteraksi dengan orang-orang yang dia anggap kedudukannya lebih tinggi, wah dia sopan, menundukkan diri, bahkan menjilat, begitu. Tapi ketika dia berhubungan dengan orang-orang yang ada di bawahnya, entah itu kalau di pekerjaan itu karyawan ya,
atau orang-orang yang lemah lah ya, yang banyak membutuhkan pertolongan dia, kalau dia kelihatan semena-mena, merasa dirinya lebih baik, itu sebenarnya bisa menjadi cermin terkait akhlak orang itu gitu. Jadi kalau mau lihat bagaimana akhlak seseorang, lihat aja gimana interaksi dia dengan manusia yang lain. Khususnya dengan interaksi dia dengan orang-orang yang seakan-akan di bawahnya gitu. Kalau dia merasa sombong, merasa paling hebat, merasa paling benar, menekan, nah itu sebaiknya dijauhi aja gitu. Ya, karena dia harusnya tidak berbeda penyikapan antara orang-orang yang kedudukannya di atas dia, sederajat ataupun di bawah, dia punya tetap penyikapan yang baik karena semuanya itu kan ujian dari Allah. Gitu. Kalau dia ketemu orang yang seakan-akan lebih tinggi, ya kadang-kadang dia jadi menserikatkan Allah dengan orang itu. Misalkan kalau kita dengan investor, dengan atasan, kadang-kadang kita berusaha untuk mencari muka, untuk mencari ridho orang itu ketimbang ridhonya Allah, bisa begitu. Gitu. Nah, ketika dengan orang-orang yang katakan tadi di bawah, ternyata kita merasa kita lebih hebat gitu. Nah, itu semua sedang disaksikan oleh Allah, sahabat-sahabat. Nah, di sini mereka tuh akan hina dimanapun berada sebenarnya, jika mereka tidak memegang tali hubungan dengan Allah dan dengan manusia. Nah, dalam konteks hutang piutang kita lihat, ya biasanya ini ada dua pihak. Jadi ada orang yang kaya lah, katakan begitu ya. Orang yang diberi kelapangan, atau kita sebut goni lah ya. Tadi Allah al-goni, dan manusia itu al-fakir gitu ya. Nah, dalam konteks hubungan hutang piutang, ada satu yang lapang, ada satu yang sempit gitu. Jadi yang satu al-goni, yang memberi pinjaman karena dia berkecukupan, yang satu al-fakir, yang meminjam gitu. Ya, al-goni memberikan uang, kemudian yang meminjam memberikan akad perjanjian kan gitu ya. Nah, dalam konteks ini, kalau seandainya tadi ini hanya terbatas hubungan hablum minanas, orang akan cenderung merasa yang goni, yang kaya, merasa kedudukannya lebih tinggi. Tapi kalau kita lihat hubungan tadi, interaksi ini juga disaksikan oleh Allah, itu kan yang disebut ihsan. Jadi kan ihsan itu adalah apabila engkau sholat, maka seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jika engkau tidak mampu melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu, kan gitu. Jadi itu diterapkan di dalam interaksi dengan manusia, bahwa setiap interaksi kita itu ada Allah yang menyaksikan begitu. Itu ihsannya di situ, sahabat-sahabat. Allah tahu hati kita, bukan hanya ucapan ya. Teman-teman bisa lip service, berlaku baik di hadapan orang lain ya, dengan kata-kata yang mungkin dijaga, tapi hatinya itu mungkin kesel, mungkin hatinya itu buruk sangka ke orang itu. Nah, orang yang jadi lawan bicara kita mungkin nggak tahu hati kita. Dia hanya tahu bahwa enggak kok, orang itu di depan saya baik kok gitu. Tapi di belakang ngomongin gitu. Karena di hatinya ada sebuah penyakit lah, atau sebuah kekesalan yang disimpan barangkali. Nah, itu kan Allah tahu, sahabat-sahabat. Nah, kalau kita ingin menyeru Allah melalui transaksi itu, kita perlu memperbaiki luar dalam gitu. Karena Allah itu bisa melihat semua. Kalau tadi ya di ini transaksi ini apapun bentuknya, mau hutang piutang, mau kerjasama, mau kongsi, ya mau jual beli, ya itu semua disaksikan oleh Allah. Gitu. Nah, kemudian ada yang disebut neraca perdagangan gitu. Ya kalau di ayat kan kita sering, Allah itu menaruh timbangan di langit, maka hendaklah engkau menyempurnakan timbangan itu ya. Yaitu Al-Quran. Nah, tapi kalau dalam rumus bisnis atau rumus keuangan, biasanya neraca itu kan adalah aset
sama dengan liabilitas atau hutang ditambah modal. Jadi seseorang punya aset, asetnya itu bisa dari modal sendiri, bisa dari hutang gitu ya. Dalam konteks, karena tadi bicaranya dain ya, hutang kehidupan, sebenarnya semua nikmat-nikmat yang Allah berikan ke setiap kita, itu sifatnya baru hutang, sahabat-sahabat. Ya, jadi kalau sahabat-sahabat dikasih iman, itu sifatnya hutang. Ya, kalau iman yang ada itu digunakan untuk beramal soleh, ya, sehingga di situ menjadi ketakwaan di sisi Allah, baru dia akan diberikan keutamaan-keutamaan. Sehingga yang sifatnya hutang, tadi cahaya iman, itu harus dikonversi menjadi keadaan, ahwal disebutnya. Ya kalau makom atau iman, cahaya iman seseorang itu sifatnya pinjaman. Allah kasih cahaya, dengan cahaya itu dia gunakan untuk apa? Kalau dia menggunakan cahaya itu untuk semakin mengetahui apa yang jadi kehendak Allah dengan membaca Al-Quran, ya, untuk menemukan amal apa yang paling Allah kehendaki saat ini, kemudian dia mengamalkannya, baru itu akan dikonversi menjadi keutamaan diri gitu. Nah, jadi semua nikmat yang Allah kasih hari ini, ada yang diberi nikmatnya harta, tenaga, ya, kemampuan, ilmu-ilmu tertentu, sifatnya baru hutang, sahabat-sahabat. Nah, kemudian jika kemudian nikmat-nikmat itu digunakan untuk beramal soleh, dia akan menjadi modal diri gitu. Jadi keadaan kita itu sudah semakin diberi modal dengan berbagai kemampuan lah dari sisi Allah dengan menggunakan semua pinjaman dari Allah tadi gitu ya. Nah, ini yang kemudian modal ini yang akan terus menjadi aset ya. Yaitu keutamaan-keutamaan diri atau fadilah, tambahan-tambahan dari sisi Allah. Ya kalau sekarang kita dapat uang itu masih hutang sifatnya. Allah akan lihat kalau dikasih ke lapangan uang dipakainya untuk apa gitu. Untuk memperturuti hawa nafsu kah, bermaksiat, atau untuk berbelanja di jalan Allah gitu. Kalau berbelanjanya di jalan Allah itu menjadi bagian dari amal soleh, maka Allah akan terus tambah ya keutamaan-keutamaan dari sisi Allah. Belum tentu uang yang jadi tambahannya, uang dikasih juga, tapi ilmu juga dikasih, kesabaran dikasih, keikhlasan dikasih, keridoan dikasih, macam-macam. Karena di atas yang sifatnya materi, ada rizki yang jauh lebih tinggi, yaitu rizki batin, rizki iman. Nah ini intinya adalah bagaimana kita menyertakan Allah melalui transaksi kirot. Jadi kirot tadi ada dua pihak ya, ada qorid ya, yang memberi, ada muktarid itu yang peminjam. Nah tadi ya, orang yang memberi pinjam dan yang meminjam gitu. Ya tentu kalau dalam konteks ayat sebelumnya, Allah al-Ghani, kalian fakir, kalian yang serba membutuhkan Allah gitu. Kalau kita ibadah itu karena kita butuh Allah gitu. Nah jadi bagaimana ini melalui hutang piutang yang dengan manusia bisa menjadi doa untuk bertransaksi dengan Allah. Karena kita sendiri banyak hutang dalam kehidupan ini. Dan belum tentu ketika meninggal nanti kita sudah mampu mengembalikan hutang syukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Nggak akan mampu. Jika engkau menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak mampu menghitungnya saking banyaknya gitu. Nah tapi dengan kebersyukuran, maka Allah menerima dan melipat gandakan semua keterbatasan yang mampu disyukuri karena ikhlas ke Allah, meskipun nikmatnya sebenarnya lebih banyak yang harusnya disyukuri, tapi Allah pun banyak memberikan keringanan gitu, sahabat-sahabat. Nah jadi dalam konteks manusia tadi, kalau orang yang diberi kecukupan ya, si goni itu ya, atau qorid ya, itu dia membutuhkan transaksi itu untuk membeli kekayaan jiwa dengan harta agar modal dan keuntungannya bertambah.
Itu yang disebut takwa. Jadi kalau hari ini kita diberikan kelapangan uang, maka kita mencari bentuk transaksi dengan menggunakan harta, yang melalui transaksi itu Allah tambah kekayaan jiwa kita. Kalau kekayaan jiwa ditambah itu kan artinya dari mulai cahaya Islamnya ditambah sehingga sudurnya itu diberi kemampuan berserah diri dalam kehidupan, diberi cahaya imannya sehingga lebih mengetahui persoalan, diberi cahaya makrifat untuk lebih mengenal Allah dan semua ayat-ayat dalam kehidupan ya, apa yang perlu kita lakukan dalam memperoleh ridho Allah itu ya. Nah, yang paling mudah itu melalui harta, kalau punya harta ya. Karena untuk supaya Allah tambah karunia yang ada di diri kita, bersyukur dengan kemampuan itu nggak mudah gitu. Bagi yang diberi harta itu paling mudah itu dengan harta, bantu orang lain sesuai dengan kemampuannya gitu. Tapi dengan harapan bahwa harta yang dia keluarkan itu membeli kekayaan yang lebih tinggi dari sisi Allah ya, agar diberi kekayaan jiwanya gitu. Nah, sementara untuk orang yang meminjam, ini persoalannya adalah bagaimana merubah hutang-hutang menjadi modal produktif untuk membangun keutamaan diri. Jadi sarana tawakal. Karena ketika kita minjam ke orang lain, kemudian ada batas waktu, maka untuk bisa memenuhi kewajiban agar pada waktunya itu kita bisa membayar, itu kita harus tawakal kan, gitu. Nah itu bentuk simulasi sahabat-sahabat, karena dalam kehidupan kalau kita nggak berhasil tawakal tuh, pasti serba kekurangan hidup itu. Ya, misalkan gini, bulan depan harus bayar sekolah anak, gitu. Berarti ada jatuh tempo bulan depan harus bayar SPP, tapi hari ini belum ketahuan jalannya di mana kan, gitu. Nah agar Allah memberikan jalan kecukupan pada hari hanya, maka dari hari ini sampai hari H itu seperti apa bentuk tawakal yang perlu kita lakukan. Nah, kalau berhasil tawakalnya, buktinya pasti Allah penuhi gitu. Pasti Allah penuhi. Sama saja dengan hutang. Ya, makanya kenapa kalau dicatat dengan batas waktu tertentu dan kita mohon ke Allah karena kita ada kewajiban yang harus ditunaikan, cuman kita belum tahu dari mana arahnya. Sehingga kita terus membangun hubungan dan doa kepada Allah sambil berupaya yang dimampukan, agar Allah mencukupi sisanya yang kurang, agar pada hari H kita bisa membayar kewajiban itu. Sama saja kita nggak tahu meninggalnya kapan. Dari hari ini sampai hari kita dipanggil ajal, kan sangat banyak ya hal-hal yang mungkin kita tidak mampu mensyukurinya. Maka kita harus tawakal kepada Allah agar diberi kemampuan untuk bertasbih menggunakan semua yang Allah kasih dalam rangka untuk memperoleh ridhonya gitu. Nah sehingga Allah yang akan memberi kecukupan sarananya, jalan sedekahnya, jalan pertolongannya, itu dari sisi Allah, kan lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah. Sehingga pada hari H ketika dia ajal, yang seharusnya dalam hitungan kertas tuh jauh dari cukup, ya, sangat kurang. Tapi Allah punya mekanisme pelipat gandaan. Belum lagi banyak kesalahan yang ditutup, nggak dihitung. Belum lagi banyak kesalahan yang dihapuskan, dimaafkan gitu. Nah itu kurang lebih seperti itu. Jadi melalui transaksi hutang piutang itu kita menjadi sarana untuk berdoa kepada Allah sebenarnya. Nah ini kita lihat sedikit ya sahabat-sahabat di Quran Surat Al-Baqarah 282, ini terkait hutang piutang. Ini ketentuan dalam mencatatnya ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang piutang dengan suatu hutang sampai waktu yang telah ditentukan, maka tulislah itu. Ini Al-Quran, ini firman Allah.
Jadi kalau kita masuk transaksi hutang piutang dengan orang lain, itu diwajibkan mencatat. Ya, bukan sekedar tertib administrasi, tapi bentuk ketakwaan. Kenapa? Karena perintah Allah di Al-Quran, gitu ya. Karena ada jalan keluarnya dengan ketakwaan ini, gitu. Jadi kita harus mencatatkan. Kalau sudah jatuh tempo belum bisa bayar, ya harus diperbaiki akadnya, gitu. Supaya kita jadi punya perkiraan waktu dan permohonan ke Allahnya itu nggak kendor, gitu. Karena kalau hutang jatuh tempo nggak dicatat, nggak diperbaiki, kapan bayarnya pura-pura lupa, belum ditanya diem aja, akhirnya jadi susah tawakalnya gitu. Jadi akhirnya menghindar aja ya, mudah-mudahan orang tuh nggak inget. Tapi kan nanti ketika meninggal jadi persoalan, karena itu akan tetap tercatat di sisi Allah. Nah, ketika orang mencatat, pada hari H meninggal belum mampu membayar karena dia melaksanakan ini, semoga Allah yang memaafkan hutangnya itu, kan bisa begitu Allah. Ya. Tinggal orang yang tadi memberi pinjaman, Allah kasih ganti rezekinya dengan yang lebih baik, kita yang belum mampu membayar, Allah maafkan. Tapi kalau hal yang sederhana ini pun tidak kita gunakan, nah kita sulit nanti untuk mohon pertolongan sisi Allah ketika banyak urusan di dunia yang tidak mampu kita sempurnakan. Nah, kemudian dikatakan, dan janganlah, ya, saya ulang ya, wahai orang-orang beriman, apabila kamu berhutang piutang dengan satu hutang sampai waktu yang telah ditentukan, maka tulislah itu. Dan hendaklah menulis di antara kalian seorang penulis dengan adil. Dan janganlah enggan seorang penulis untuk menulis sebagaimana telah mengajarinya Allah. Maka hendaklah ia menuliskannya. Dan hendaklah mendiktekan orang yang atasnya kewajiban itu, orang yang berhutang ya. Disebutnya al-haq tuh yang mempunyai kewajiban ya. Saya masih ingin menelusuri itu kenapa Allah menggunakan al-haq gitu. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Robnya. Dan jangan mengurangi darinya hutang itu suatu apapun. Maka jika orang yang atasnya kewajiban itu lemah akalnya, orang yang berhutang itu lemah akalnya, atau lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekannya, maka hendaklah mendiktekan walinya dengan adil. Jadi orang yang mau hutang itu harus dipastikan paham konsekuensinya gitu. Ya, bahwa dia jumlah hutangnya segini, mau dibayar tanggal segini gitu kan ya. Kalau ternyata hari H tidak mampu bayar harus gimana, itu harus disampaikan supaya dia memahami gitu. Kemudian mintalah kesaksian dari 2 orang saksi laki-laki di antara kalian. Maka jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan dari yang kalian ridhoi di antara para saksi yang ada. Agar jika lupa salah satu dari keduanya, maka mengingatkan salah satu keduanya yang lain. Nah, sampai di sini saya jadi teringat, sahabat-sahabat, terkait dengan hadis menjenguk orang yang sakit. Jadi ada sebuah hadis yang kurang lebih ya, bunyinya adalah, wahai hamba, sesungguhnya engkau tidak menjengukku ketika aku sakit, kata Allah. Kemudian sang hamba bertanya, bagaimana kami bisa menjengukmu gitu ya. Yaitu ketika si fulan sakit, engkau tidak datang menjenguknya karena sesungguhnya aku berada di samping orang yang sakit kan gitu. Tentu bukan Allah yang sakit ya sahabat-sahabat. Tapi ketika ada orang yang sedang dalam kebutuhan, dalam kesulitan, Allah itu dekat, ada di situ maksudnya. Nah, di hadis yang lain, tidaklah kalian ditolong kecuali dikarenakan adanya orang-orang lemah di antaramu. Jadi kalau seandainya Allah datangkan orang yang dalam kesulitan meminjam uang ke kita, ada Allah di situ gitu. Tapi cara melihat persoalannya harus dari awal mengikut sertakan Allah gitu. Kenapa orang itu diizinkan datang, saya harus kasih pinjaman atau harus kasih nasihat saja. Kalau saya harus kasih pinjaman, berapa banyak gitu ya. Nah, banyak hal yang di situ dia kemudian bertanya, ya Allah saya harus gimana nih gitu. Karena engkau yang mengizinkan orang ini datang kan.
gitu. Nah, kalau seandainya kesimpulannya adalah membantu, nah dengan resiko orang itu nggak bisa bayar, maka gimana nih caranya supaya kalaupun orang itu tidak bisa bayar, saya tetap memperoleh Allah-nya gitu. Bisa jadi uangnya nggak kembali sebagaimana yang dia pinjam, tapi saya memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sisi Allah, yaitu kekayaan jiwa tadi. Nah, kita lanjut, ayatnya panjang ya, 282 ini yang paling panjang di Al-Quran. Dan janganlah enggan para saksi apabila dipanggil, dan janganlah kalian bosan menulisnya, kecil maupun besar, sampai batas waktunya. Itu lebih adil di sisi Allah, dan lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih dekat agar kalian tidak ragu. Banyak fungsinya. Kalau meninggal, nggak ada catatan, dasarnya untuk ahli waris datang ke keluarga atau orang yang memberi pinjaman, jadi nggak ada, apalagi kalau ahli waris nggak tahu kan. Karena itu harus diselesaikan. Diselesaikan itu bukan berarti harus dilunasi, tapi bisa juga dengan dihalalkan. Tapi kalau ahli waris nggak tahu, nggak ada catatannya, gimana mau nolong yang meninggal tadi kan? Nah, kalau seandainya yang berhutang pun sebelum meninggal akhlaknya baik, besar kecil dicatat, terus mendatangi. Nah, ketika meninggal, belum terbayar hutangnya, Allah bisa melunakkan hati orang yang memberi pinjaman agar membebaskan. Atau kalau orang yang memberi pinjaman tidak mau membebaskan, karena dia bertakwa kepada Allah dengan menggunakan, memenuhi seruan Allah, ya, menerapkan tadi, apa-apa yang Allah perintahkan dengan mencatat, dengan berlaku baik, bisa jadi Allah yang memaafkan, kan bisa begitu, macam-macam ya. Nah, jadi ini lebih menguatkan kesaksian dan lebih dekat agar tidak ragu, kecuali jika itu adalah perdagangan tunai yang kalian jalankan di antara kalian. Maka tidak ada dosa atas kalian tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli, dan janganlah dipersulit penulis dan saksi. Dan jika kalian melakukannya, mempersulit penulis dan saksi, maka itu adalah kefasikan pada kalian. Dan bertakwalah kepada Allah, dan Allah akan mengajari kalian. Dan Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Ini masih banyak yang bisa dikupas ya, sahabat-sahabat. Insya Allah jadi jihad nih untuk melihat kenapa Allah menuliskan ini, dan ada kalimat Allah mengajari gitu, jika kita bertakwa dengan menggunakan perintah ini gitu. Karena mencatat itu menjadi bentuk ketakwaan kepada Allah. Dan Allah akan mengajari keutamaan di balik transaksi utang piutang, baik bagi yang meminjamkan baik maupun yang meminjam. Ya, kenapa Allah izinkan itu terjadi gitu. Bukan berarti dengan kita meminjam keadaan kita terpuruk dan di bawah orang lain, bukan begitu kan. Tapi itu sarana untuk bisa membangun pengenalan terhadap Allah. Allah yang mengizinkan masuk menjadi orang yang terikat oleh hutang, hanya Allah juga yang bisa membebaskan. Tapi apa nih yang perlu saya baca gitu ya, perlu saya lakukan gitu. Itu Allah akan ajari kalau bertakwa. Nah, kemudian terakhir di Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tidak diduga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Sesungguhnya Allah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan bagi tiap-tiap sesuatu ketentuan. Jadi tadi kalau ada dua orang yang memberi pinjam karena ada kelapangan, itu bentuk ketakwaan, sehingga Allah akan memberikan dia jalan keluar dari berbagai persoalan lain yang barangkali dia membutuhkan, ya, dia hanya punya uang saja, tapi banyak persoalan kehidupan yang tidak bisa diselesaikan oleh uang. Nah, dia membutuhkan Allah di sana. Kalau dia bertakwa dengan menggunakan kelapangannya, maka Allah akan memberikan banyak jalan keluar. Dan ditambah dengan rizki-rizki yang tak terduga, lahir dan batin. Nah, tapi di sisi lain, orang yang meminjam kepada orang lain, kemudian diikat oleh sebuah tempo pembayaran tertentu, nah di situ dia harus tawakal. Karena kadang belum tahu nih,
nanti minggu depan harus jatuh tempo dari mana nih? Nah, kan bentuk tawakal itu pasti Allah akan mencukupi, memberi kemampuan untuk bisa menyelesaikan kewajibannya gitu. Nah, cuman karena tadi banyak dalam kehidupan ini punya batas waktu lah ya. Misalkan tadi ya, kalau orang yang punya uang sih nggak kepikir, agak sulit untuk tawakal, sahabat-sahabat. Ya, tapi kalau orang yang serba kekurangan kan ngerti artinya tawakal ya. 2 minggu lagi bayar sekolah anak belum tahu dari mana, bulan depan anak mau nikah harus dari mana gitu kan ya. Nah kalau orang yang serba kurang tuh, jadi lebih paham yang namanya tawakal itu, yang kita punya hanya sedikit, waktunya sudah dekat. Nah ini dari sisi Allah nanti seperti apa ya bentuk pertolongannya ya. Nah hari ini saya harus seperti apa nih mengalirnya supaya masuk ke koridor tawakal, supaya sisanya Allah yang mencukupi. Nah itu biasanya hanya bisa dipahami yang terbatas. Ya kalau orang yang serba punya uang tuh biasanya agak kurang paham tuh urusan itu. Tapi mungkin urusannya lebih bagaimana membangun ketakwaan, kalau dikasih nikmat yang banyak harus seperti apa nih. Semakin mensyukurinya agar Allah semakin ridho gitu. Nah jadi di dalam hutang piutang, itu dua-duanya itu dikasih pintu pengenalan tinggi terhadap Allah. Kalau bisa melihat Allah di balik transaksi itu. Baik, mungkin itu sahabat-sahabat hari ini yang bisa di-share ya terkait ihsan dalam muamalah, terkait transaksi utang piutang gitu. Jadi melalui transaksi itu kita ingin mengenal Allah sih intinya ya. Bukan masalah sekedar hutang piutang dalam bentuk uang, tapi di balik itu tuh banyak hikmah yang Allah ingin ajarkan ya. Karena Allah mudah saja kalau mau, orang nggak harus terjebak hutang, langsung ditolong. Tapi kan kadang-kadang hidup tidak seperti itu. Kadang-kadang ada sebuah kebutuhan yang jatuh temponya sudah dekat, kita belum ada solusi. Nah, tanpa hal-hal seperti itu, kita malah jadi nggak punya cara untuk membangun kemampuan tawakal. Baik, sahabat sekalian, mari kita tutup kajian siang ini dengan beristighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.